Kata orang, harta tak akan ada artinya jika tak ada cinta di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, kenyataannya cinta doang gak bisa untuk beli beras. Mereka adalah sebuah bagian dari harmoni yang kita sebut kebahagiaan. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Su Xingyu. Dia adalah pemuda yang memiliki mimpi sebagai musisi. Xingyu selalu membayangkan dirinya tampil di panggung gemerlap dan memiliki banyak penggemar. Sayangnya mimpi hanyalah mimpi. Saat ini Xingyu hanya bekerja sebagai teknisi band Walking XL. Teknisi band adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan peralatan band sebelum mereka tampil. Band XL ini memiliki seorang agen atau manajer perempuan yang cantik bernama Xiao Tianxin. Sayangnya Tian tidak diperlakukan dengan baik oleh personil band XL ini, bahkan sering direndahkan dan juga dilecehkan. Xingyu yang melihat Tian dilecehkan menjadi marah. Lantas Xingyu pun punya ide untuk mempermalukan personil band XL ini dengan cara melepaskan baut pada simbol drum mereka. Setelah kejadian memalukan band XL kemarin, Xingyu pun dipecat sebagai teknisi. Namun hal itu tidak menjadi masalah besar bagi Xingyu karena buah dari kejadian itu adalah dirinya menjadi dekat dengan Tian. Malam ini Xingyu dan Tian akan makan malam berdua. Mereka pun ngobrol dan menceritakan cita-cita masing-masing. Xingyu ingin menjadi musisi, sedangkan Tian ingin seperti Mei, seorang agen yang dapat membuat kliennya menjadi artis besar. Setelah makan malam, Tian dan Xingyu yang sudah mabuk berjalan-jalan keliling kota. Mereka berandai-andai jika Xingyu sudah menjadi bintang, maka Tian akan menjadi penggemar Xingyu nomor 1 di dunia. Semakin lama Xingyu semakin tertarik dengan Tian. Beruntung Tian juga merasakan hal yang sama, sehingga mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Setelah menjadi pengangguran, setelah dipecat sebagai teknisi, Xingyu pun memutuskan merantau ke Inggris demi melanjutkan hidupnya. Xingyu berencana akan bekerja di restoran milik teman pamannya. Dan tentu saja hal itu membuat Tian sedih. Akan tetapi Xingyu memberikan gelang merahnya untuk Tian sebagai tanda kalau mereka terus terikat meskipun berjauhan. Setelah memberi gelang, Xingyu pun meminta sesuatu dari Tian yang dapat membuatnya terus mengikat kekasihnya itu. Dan Tian lalu memberikan pulpen kesayangannya untuk Xingyu. Dengan senang hati Xingyu pun menerimanya dan berjanji akan terus menulis lagu menggunakan pulpen itu. Untuk Tian, meskipun keduanya sudah saling dekat, namun Tian tetap khawatir mereka tidak akan bertemu lagi. Xingyu pun kemudian menenangkan Tian dan berjanji mereka akan bertemu di taman itu lagi. 5 tahun kemudian, Xingyu telah menjadi seorang bintang besar. Xingyu kini menjadi musisi besar yang setiap hari syuting untuk video musik dan juga iklan. Wajah tampannya juga membuat Xingyu sering digoda oleh Mauli, teman kerjanya yang sangat cantik. Namun Xingyu nggak pernah tertarik. Selain itu Xingyu memiliki penggemar yang sangat banyak. Wajah Xingyu juga terpampang di mana-mana sebagai brand ambasador berbagai produk. Dan tentu saja dia sekarang sudah kaya raya. Manajer Xingyu yang bernama Mei benar-benar berambisi membuat Xingyu menjadi mega bintang. Mei mencatatkan jadwal Xingyu yang padat. Bahkan Mei menerima tawaran film remaja untuk Xingyu. Hal itu membuat Xingyu marah karena Mei tidak pernah berdiskusi dengan Xingyu. Sebenarnya Xingyu hanya ingin bermusik, bukan berakting. Mei pun ikut marah. Dan Mei berpendapat bahwa artis di industri sekarang harus bisa menjadi multi talenta. Menurut Mei, Xingyu harus memanfaatkan karismanya untuk memikat hati perempuan muda Cina. Namun Xingyu tetap menolak. Xingyu ingin memikat hati penggemarnya melalui musik.
Di tempat lain, Tian datang ke gedung Zhonglu. Hari ini adalah hari pertama Tian bekerja sebagai manajer. Di gedung itu, bagian departemen manajer artis. Namun tanpa disangka, Tian bertemu lagi dengan Xingyu. Sayangnya pertemuan itu justru membuat mereka mengingat kenangan buruk 3 tahun lalu. 3 tahun lalu saat Xingyu masih bekerja sebagai tukang cuci piring, Xingyu dan Tian bertengkar hebat di telepon. Xingyu selalu mengeluh nggak bisa menulis lagu lagi dan juga uangnya tidak cukup untuk hidup, sehingga dia ingin kembali pulang. Akan tetapi bukannya memberi semangat, Tian malah meminta putus. Tian merasa jarak mereka terlalu jauh dan hubungan mereka tidak memiliki masa depan. Tian juga merasa bahwa masa depan Xingyu juga tidak jelas. Tian saat itu sudah menjadi agen eksekutif yang sibuk dan Tian kesal harus meluangkan waktu untuk sekedar menelpon Xingyu. Xingyu awalnya nggak percaya sampai Tian memberi alasan lain bahwa ia sudah memiliki laki-laki baru. Hal itu sontak membuat Xingyu pun kecewa, marah, bercampur sedih. Dan setelah telepon itu ditutup, terlihat Tian yang sedang menangis. Tampak sebuah penyesalan yang dalam tersirat di wajah Tian. Kita kembali lagi ke gedung Zhonglu. Pagi ini Tian berusaha menyapa Xingyu, namun tampaknya Xingyu masih marah sehingga mengabaikan Tian. Tian saat ini merupakan pegawai baru di perusahaan itu. Tian berusaha menyapa semua pegawai yang ada di sana dan menanyakan letak mejanya. Namun para pegawai itu tidak menghiraukan Tian karena ada peristiwa menghebohkan yang terjadi di sana. Hal itu pun membuat Tian penasaran. Kehebohan itu ternyata berasal dari ruangan bos besar. Mei dan Xingyu yang terlibat pertengkaran hebat. Mei mengungkit-ungkit perannya sebagai agen yang telah membesarkan nama Xingyu. Namun Xingyu tetap pada pendiriannya untuk menolak berakting. Setelah bertengkar tanpa mendapat kesimpulan apapun, Mei dan Xingyu keluar dari ruangan bos besarnya. Dengan penuh emosi, Mei menantang Xingyu untuk mencari agen baru yang dapat melayani Xingyu. Xingyu pun melihat sekitar. Semua orang yang ada di sana langsung memalingkan muka, berharap tidak dipilih oleh Xingyu, kecuali Tian. Xingyu pun akhirnya memilih Tian sebagai manajer barunya. Tian tentu saja kaget dengan tindakan Xingyu dan oleh karena itu Xingyu pun mengajak Tian ke sebuah restoran yang udah dia pesan hanya untuk membicarakan hal ini. Melalui pembicaraan itu, Tian juga sebenarnya mau menjadi manajernya Xingyu. Lagi pula seluruh pembayaran gaji sudah diselesaikan oleh Xingyu. Dan malam harinya Tian pun melamun. Ia memandangi lukisannya dan melihat gelang merah pemberian Xingyu 5 tahun lalu. Tian melepas gelang itu, kemudian menggantungkannya di atas lukisan. Saat sedang melamun, tiba-tiba ponsel Tian berbunyi. Beberapa pesan masuk dari Xingyu. Laki-laki itu meminta Tian datang ke apartemennya jam 9 pagi. Keesokan paginya, Tian datang pukul 9 tepat. Pembantu Xingyu membukakan pintu dan mempersilahkan Tian masuk. Tian kemudian masuk sambil melihat-lihat isi apartemen Xingyu yang kelihatan sangat-sangat mewah itu. Tian juga melihat sebuah rak yang penuh dengan piala penghargaan musik milik Xingyu. Saat Tian sedang asik memegang barang-barang Xingyu, Xingyu pun tahu-tahu datang sambil memencet touch keyboard, membuat Tian terkejut. Dan setelah itu Xingyu pun ngajakin Tian melihat sisi lain dari apartemennya. Xingyu menunjukkan tempat terbaik di apartemennya, yaitu kolam ikan dan tempat bersantai. Hal itu membuat Tian curiga kalau alasan Xingyu mengundangnya pagi ini adalah untuk memamerkan kesuksesannya. Akan tetapi Xingyu pun membantah. Xingyu berkata bahwa alasan ia meminta Tian ke apartemennya adalah supaya Tian bisa lebih mengenalinya.
Tian pun tertawa karena menurut Tian Xingyu masih sama seperti dulu. Namun Xingyu mengatakan bahwa Tian belum tahu jumlah kamar di apartemennya, password pintu apartemennya, dan hal-hal lain yang menyangkut keamanan Xingyu. Tian pun akhirnya setuju, kemudian masuk lagi ke apartemen untuk mempelajari semua itu. Sambil tertawa-tawa, Tian pun menjelajahi apartemen Xingyu dan menjamah seluruh benda milik Xingyu. Tian sekarang benar-benar sibuk. Sebagai agen Xingyu yang baru, salah satu tugas agen adalah membentuk citra artisnya, dan Tian memulainya dengan melakukan penilaian terhadap Xingyu untuk memperbaiki citra Xingyu di hadapan penggemar maupun media. Selain itu, Tian juga mengarahkan sikap Xingyu dalam sebuah wawancara supaya mendapat image yang baik sebagai artis. Selain mengarahkan sikap, Tian juga memperhatikan penampilan Xingyu. Kini Tian benar-benar sibuk. Dia pun menemani Xingyu saat pemotretan, proses rekaman, dan melindungi Xingyu dari serbuan penggemar. Namun selama menjalani kesibukan itu, Tian kadang-kadang kesal karena Xingyu sering bersikap seenaknya sendiri. Pada hari itu, Xingyu terlibat dalam acara penandatanganan kontrak Boss Mochi. Tapi saat Xingyu akan memberi tanda tangannya, Xingyu menyadari ia kehilangan pulpennya. Boss Mochi sempat akan menawarkan pulpennya, namun Xingyu menolak. Karena panik, Xingyu memanggil Tian. Tian lantas mengajak Xingyu ke belakang menghindari wartawan. Ketika sudah tiba di belakang, Tian menumpahkan kekesalannya pada Xingyu. Tian kesal karena menganggap semua pulpen sama aja dan meminta Xingyu segera memberikan tanda tangannya di atas kontrak yang telah disepakati. Sayangnya Xingyu tetap menolak. Saat pertengkaran Xingyu dan Tian memuncak, tiba-tiba Tony datang sambil membawakan pulpen yang Xingyu cari. Melihat pulpen itu, Tian terkejut. Tian gak nyangka Xingyu masih menggunakan pulpen pemberiannya dari 5 tahun yang lalu. Malam harinya Tian dan Xingyu sama-sama melamun dan mengingat kenangan-kenangan indah di antara mereka berdua. Dan keesokan harinya Tian makan sendirian di sebuah restoran sambil bekerja. Tiba-tiba seseorang menyapa Tian. Dan dia pun terkejut, ternyata orang itu adalah kenalan lamanya yang bernama San Yuan. Seperti biasa, Yuan menanyakan kabar dan basa-basi sampai ia menyinggung tentang pernikahan. Yuan menanyakan apakah Tian jatuh cinta dengan Xingyu, karena Xingyu saat ini merupakan idola banyak perempuan. Sedangkan di tempat lain, Xingyu sedang syuting dengan Maoli. Maoli sangat cantik dan ia nggak bosan-bosannya menggoda Xingyu. Namun Xingyu terlihat nggak pernah tertarik. Masih di hari yang sama di gedung Zhonglu, bos besar memuji pekerjaan Tian dalam mengurus Xingyu. Mei seketika tersinggung. Mei merasa bahwa ketenaran Xingyu adalah berkat kerja kerasnya. Sedangkan Mei hanya meneruskan, akan tetapi Mei tetap merasa Xingyu tidak tahu berterima kasih. Mei akhirnya menemukan artis baru untuk ia populerkan dan ia akan menjadi pesaing bagi Xingyu. Siang itu bos besar mengadakan pertemuan antara Xingyu yang ditemani oleh Tian dan Mei yang membawa artis baru. Bos besar mengenalkan artis baru itu bernama Gao Mang kepada Xingyu. Dalam pertemuan itu, Mei menyebut ada produser musik legenda yang hadir lagi dan mencari bakat baru untuk diajak bekerja sama membuat album. Mei dengan penuh ambisi menunjuk Gao Mang untuk bekerja sama dengan produser itu. Apalagi Mei sudah mengenal si produser. Meskipun hanya diam, namun Xingyu sebenarnya ingin bekerja sama dengan produser itu demi menunjang karir musiknya. Setelah pertemuan itu, Tian bergerak cepat. Tian langsung menghubungi produser Song melalui telepon. Namun produser Song menolak mentah-mentah telepon Tian. Akan tetapi Tian gak patah semangat. Tian berangkat menemui produser Song ke kantornya. Sayangnya produser Song tetap menolak kedatangan Tian. Meskipun ditolak berkali-kali, Tian terus menemui produser Song.
Dia kesal karena ia menganggap Xing Yu adalah musisi yang dibentuk oleh perusahaan. Produser itu bahkan membuang lagu-lagu Xing Yu ke kolam renang dan menyuruh Tian untuk mengambilnya. Tian sebenarnya nggak bisa berenang, namun demi memperoleh kesempatan dari produser, Tian pun rela melompat ke kolam dan mengambil kertas-kertas itu. Sayangnya saat usaha Tian belum membuahkan hasil, media terus memberitakan kepopuleran Cao Mang sebagai penyanyi pendatang baru. Hal itu menyebabkan Xing Yu merasa tersaingi dan tidak bisa berpikir. Xing Yu ingin mengeluh, namun Tian lebih dulu mengeluhkan punggungnya yang sakit setelah melompat ke kolam renang gara-gara produser song. Xing Yu seketika khawatir, namun Tian tetap menyuruh Xing Yu menulis lagu. Akan tetapi karena pikiran Xing Yu sedang buntu, Tian pun mengajak Xing Yu ke suatu tempat untuk mencari inspirasi. Setelah melakukan sedikit penyamaran, Tian ternyata mengajak Xing Yu ke bar yang menggelar pertunjukan musik. Di dalam bar itu tidak ada yang memperdulikan status Xing Yu sebagai artis terkenal. Semua orang yang ada di sana menari mengikuti alunan musik. Lama-lama Xing Yu merasa santai dan ikut menari. Melihat antusiasme pengunjung di bar, pemain band mengakhiri pertunjukannya dan meminta partisipasi pengunjung. Tian pun langsung mengangkat tangan Xing Yu. Xing Yu pun sempat kaget, namun si pemain band tetap menunjuk Xing Yu ke panggung. Setelah meyakinkan dirinya, Xing Yu pun akhirnya naik ke panggung dan duduk di kursi piano. Saking harunya, Tian pun menangis saat mendengar lagu Xing Yu. Tian jadi teringat kenangan-kenangan romantisnya bersama Xing Yu. Ternyata ada produser song di lantai 2 bar itu. Dia merasa tersentuh mendengar permainan piano milik Xing Yu. Keesokan harinya Tian datang ke pesta ulang tahun Tony, lalu minum sampai mabuk. Tian yang mabuk berat tanpa sadar mengirim pesan yang berisi seluruh ungkapan perasaannya kepada Xing Yu. Malam pun semakin larut. Tony membangunkan Tian untuk pulang. Namun karena Tian gak segera bangun, Tony pun memeriksa ponsel Tian dan membaca pesan Tian untuk Xing Yu. Akibat gerakan Tony itu, Tian terbangun dan menyadari tindakan bodohnya mengirim pesan untuk Xing Yu. Keesokan paginya, Xing Yu meminta penjelasan Tian tentang pesannya semalam. Namun sebelum sempat mereka membahasnya, Xing Yu sudah dipanggil untuk syuting. Syuting kali ini menggunakan balon udara. Tian punya firasat buruk dengan ini, sehingga ia terus bertanya dengan khawatir kepada sutradara. Firasat Tian ternyata terbukti. Tali balon udara terlepas sehingga balon udaranya terbang. Tanpa pikir panjang, Tian meraih balon udara bagian bawah. Untungnya Xing Yu berhasil menangkap tangan Tian, kemudian menariknya ke atas. Tian jadi khawatir mereka berdua akan terus berada di balon udara, namun Xing Yu berhasil menenangkan Tian kalau mereka tetap akan bisa mendarat jika bahan bakarnya habis. Tian dengan Xing Yu kemudian mengelilingi kota dengan balon udara saat matahari terbenam dengan cantiknya. Malam kini telah tiba, bahan bakar balon udara telah habis, sehingga mereka mendarat di sebuah tanah lapang. Meskipun kesal, Xing Yu meyakinkan dirinya sendiri kalau mereka akan dijemput oleh perusahaan. Alih-alih khawatir, Xing Yu mengajak Tian untuk bersantai dan menikmati malam yang sepi. Mereka berdua lantas duduk dan melihat bintang. Mereka membicarakan bintang di langit dan masa lalu mereka yang belum selesai. Xing Yu mengatakan ia sangat rindu dengan Tian dan menyesali perpisahan mereka. Tian pun kemudian menyatakan alasan sebenarnya, meminta putus dari Xing Yu bahwa Tian sesungguhnya tidak ingin menjadi beban Xing Yu. Lama-lama Xing Yu pun menyadari bahwa Tian masih menyayanginya. Xing Yu sangat senang dengan fakta itu, namun Tian khawatir hubungan mereka bisa diketahui orang lain dan karir Xing Yu akan hancur. Sesampainya di rumah, Tian merenungi kalimat Xing Yu, kemudian memperbaiki tulisannya. Keesokan harinya Tian jatuh sakit. Xing Yu khawatir dan berencana mendatangi ke apartemen Tian.
Tetapi Tian menolak karena Xing Yu pasti akan diserbu penggemar begitu ia keluar dari gedung. Setelah Tian menutup teleponnya dengan Xing Yu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu apartemen. Tian pun buru-buru membukanya, dan ternyata Chen Yuan datang bertemu. Yuan melihat Tian yang sakit, ia pun menawarkan diri memasakkan sup untuk Tian. Di tempat lain, Xing Yu masih berusaha keluar dari apartemen. Ia memakai kacamata hitam lebar dan topi, namun saat ia keluar gedung ternyata sudah banyak penggemar yang meneriakkan namanya. Xing Yu dengan panik memilih masuk ke apartemen lagi dan memikirkan cara lain. Lalu tiba-tiba Xing Yu teringat dengan baju ibunya dan kemudian memakainya. Ide Xing Yu itu ternyata berhasil. Xing Yu pun menyamar sebagai perempuan dan tidak ada satu orang pun yang mengenalinya. Xing Yu seketika langsung menuju apartemen Tian. Begitu sampai di apartemen Tian, Xing Yu tidak sabar dan langsung memeriksa keadaan Tian. Tepat saat itu, Yuan keluar dari dapur dan Xing Yu merasa cemburu. Dan setelah kejadian malam itu, diam-diam Xing Yu merencanakan dendam. Ketika sedang syuting bersama Mao Li, Xing Yu sengaja mendekati Mao Li supaya Tian cemburu. Ternyata dendamnya memang terbalaskan. Xing Yu tahu bahwa Tian benar-benar cemburu. Meskipun tidak mau mengaku, Xing Yu kemudian berusaha mengobati kekesalan Tian dengan mengajak Tian makan malam romantis di apartemennya. Tian pun menyetujui usulan Xing Yu, padahal dia juga sedang menyiapkan pembalasan untuk si Xing Yu. Malam harinya, Xing Yu dengan penuh semangat menyiapkan makan malam spesial untuk dirinya dan juga Tian. Gak lama kemudian Tian datang. Xing Yu segera membukakan pintu dan menyambut Tian. Akan tetapi nggak disangka ternyata Tian datang bersama Yuan. Xing Yu pun kesal, namun ia berusaha menutupinya dan menyambut Yuan dengan baik. Akan tetapi supaya Xing Yu tidak merasa canggung makan malam bertiga dengan Yuan, Xing Yu pun mengundang satu teman lagi. Mereka menunggu agak lama sampai teman Xing Yu datang. Ternyata teman Xing Yu ini adalah Mao Li, yang datang dengan heboh karena gaun belakangnya masih terbuka. Xing Yu akan menolong Mao Li, namun Tian segera mendahului untuk memperbaiki gaun itu. Xing Yu lantas mengajak tamu-tamunya ke meja makan. Di meja makan itu sudah ada 2 piring steak yang awalnya untuk makan malam bersama Tian. Namun sekarang ada 4 orang. Xing Yu berniat memesan pizza, tetapi Yuan menolak karena menganggap pizza bukan makanan sehat. Yuan pun menawarkan diri untuk memasak buat mereka. Xing Yu yang gak mau kalah, ia juga ingin memasak. Mao Li bahkan mengusulkan acara kompetisi memasak di antara Yuan dan juga Xing Yu supaya lebih seru katanya. Dan sekarang Yuan dan Xing Yu pun beradu masak di dapur dengan olahan telur dan sayur seadanya. Awalnya Xing Yu merasa minder dengan kemampuan memasak Yuan, namun lama-lama Xing Yu percaya diri dan mengolah telur dengan cara yang dia tahu. Akhirnya kompetisi memasak telah selesai. Yuan dan Xing Yu menunjukkan hasil memasaknya di hadapan Tian dan Mao Li. Tian memuji masakan Yuan dan Mao Li memuji masakan Xing Yu. Xing Yu yang cemburu dengan kekeraban Tian dan Yuan menyindir profesi Yuan sebagai kritikus makanan. Tian yang tidak suka dengan sikap Xing Yu berusaha mendamaikan suasana dengan mengomentari secara positif masakan Yuan. Namun Xing Yu semakin tidak suka dengan itu dan tiba-tiba mengacak-acak masakan Yuan. Yuan yang tidak bisa menahan kesal pun akhirnya menghina profesi Xing Yu sebagai idola remaja yang gak sopan. Xing Yu pun seketika nggak terima, ia pun menantang Yuan dan Yuan juga ikut marah dan mereka pun bertengkar. Namun tiba-tiba di tengah kekacauan, Tian menerima pesan dari sang produser song. Pesan itu mengatakan bahwa produser menerima Xing Yu sebagai rekan membuat album, dan tanpa sadar Xing Yu dan Tian bersorak senang dan saling berpelukan. Berita kerjasama Song dengan Xing Yu pun telah tersebar ke media. Mei merasa tidak percaya dengan berita itu. Dan Mei pun akhirnya menemui temannya yang merupakan seorang paparazzi. Paparazzi ini menunjukkan foto eksklusif Kaumang tengah berpacaran.
Mei sebagai seorang manajer tentu ingin melindungi artisnya. Paparazzi itu pun kemudian memberi sebuah tawaran. Jika Mei ingin menutup berita kencan ini, maka Mei harus memberikan berita yang jauh lebih menggembirakan. Xingyu dan Tian pergi ke luar kota menggunakan pesawat pribadi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi hebat. Seluruh penumpang pun langsung panik. Xingyu seketika meraih tangan Tian dan memegangnya. Tian pun terkejut, namun ia semakin panik karena guncangannya semakin besar. Di tengah kepanikan itu, Xingyu mengungkapkan perasaannya. Pesawat pun akhirnya berhasil keluar dari cuaca buruk. Tetapi berkat guncangan pesawat itu, Tian dan Xingyu menyadari mereka masih saling mencintai. Kini setelah mereka sampai di hotel, Xingyu pun langsung mengutarakan perasaannya pada Tian. Tapi lagi-lagi Tian menolak karena takut seandainya mereka berhubungan, mereka akan diketahui para penggemar dan karir Xingyu akan berantakan. Namun Xingyu nggak peduli. Xingyu tidak ingin kehilangan Tian lagi. Akan tetapi tanpa diketahui oleh Xingyu dan Tian, seorang paparazzi berhasil memotret kebersamaan mereka. Pagi ini Xingyu dan Tian datang ke sebuah acara yang dihadiri oleh orang-orang penting dari media hiburan. Tian terus mendampingi dan mengingatkan Xingyu supaya tidak salah menyapa orang karena bisa berakibat fatal. Dalam hal ini, Xingyu kagum dengan ingatan Tian yang mampu menghafal profesi dan background orang-orang penting tersebut. Setelah selesai beramah tamah, Xingyu dan Tian berjalan ke lantai dansa. Tian mengenalkan orang-orang penting dari majalah hiburan, bahkan menyebut ada 2 musuh bebuyutan yang ada di sana. Tian mengingatkan Xingyu agar tidak salah bersikap. Namun tiba-tiba Xingyu punya ide gila. Tiba-tiba Xingyu menarik Tian dan memaksakan diri untuk berdansa. Cara itulah yang dipakai Xingyu untuk menyapa 2 orang penting itu. Dalam waktu yang bersamaan, meskipun sempat mengacaukan lantai dansa, namun Xingyu dan Tian terlihat sangat bahagia. Setelah Xingyu dan Tian telah berpacaran kembali, Xingyu memanfaatkan setiap momen pekerjaan mereka untuk menggoda Tian. Namun Tian selalu mengingatkan mereka supaya profesional. Akan tetapi walaupun Tian kelihatan cuek dan tidak peduli, Tian sesungguhnya sangat sayang dan perhatian dengan Xingyu. Malam ini paparazzi sudah menyiapkan foto-foto eksklusif kencan Xingyu dengan Tian. Namun tiba-tiba Mei menelponnya. Mei menelpon paparazzi untuk bertemu dan meminta paparazzi supaya menutup mulut atas berita kencan Xingyu dan Tian. Meskipun Mei kecewa dengan sikap Xingyu, namun Mei tidak ingin karir Xingyu hancur. Karena bagaimanapun juga kesuksesan Xingyu merupakan kerja keras Mei. Akan tetapi Mei tetap menukar foto-foto kencan Xingyu dengan sejumlah uang agar berita itu tidak tersebar ke publik. Keesokan harinya Mei memanggil Tian ke ruangannya. Mei menunjukkan foto-foto Xingyu dengan Tian. Tian pun menanyakan dari mana foto-foto itu berasal. Dan Mei menjawab bahwa foto itu berasal dari temannya yang merupakan paparazzi. Tian terkejut dan baru menyadari bahwa foto itu ditujukan untuk dirinya. Sebagai seorang agen, Tian tidak boleh terlibat ikatan emosional yang berpotensi menghancurkan karir artisnya sendiri. Maka dari itu Tian harus pergi dari perusahaan itu. Dan kalau perlu justru menyingkir dari industri manajemen artisan. Tian menyadari kesalahannya dan dengan berat hati Tian pun mengundurkan diri dari perusahaannya. Xingyu yang saat ini belum mengetahui kepergian Tian masih tampil di panggung bahkan menyanyikan lagu untuk Tian. Tian semakin sedih karena ia menyadari perasaan cintanya terhadap Xingyu. Namun mau nggak mau Tian harus pergi dari kehidupan Xingyu. Pada detik itulah Xingyu turun dari panggung dan mengetahui kepergian Tian. Xingyu berusaha mencari Tian, namun Tian telah benar-benar pergi. Walaupun sebenarnya selain Xingyu, Tian juga merasakan sakitnya karena kehilangan.
Beberapa bulan kemudian, Xingyu merilis album berjudul Miss Xingyu. Album ini sengaja ditulis Xingyu untuk Tian. Malam ini, Xingyu bersiap menghadiri acara penganugerahan musik. Untuk melihat acara itu, Tian diam-diam datang, namun berada di daratan penggemar. Dalam acara penghargaan itu, Xingyu duduk antara teman-teman artisnya. Ia merasa sedikit gugup saat pengumuman dibacakan. Xingyu pun akhirnya memenangkan penghargaan album terbaik. Oleh karena itu, Xingyu diundang ke panggung untuk menerima piala dan memberikan sepatah dua patah kata sebagai ucapan terima kasih. Dan dalam kesempatan itu, Xingyu memanfaatkannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tian dan mengatakan janjinya bertemu dengan Tian di taman yang penuh dengan kenangan mereka. Setelah mengucapkan pidato, Xingyu pun turun panggung. Dan saking senangnya, Mei bahkan menyuruh Xingyu untuk mengejar cintanya. Tian terkejut dengan tindakan Xingyu. Namun Tian dengan cepat menyusul Xingyu keluar dari gedung dan berlari menuju taman yang mereka janjikan. Xingyu dan Tian akhirnya tiba di taman tempat mereka dulu memadu kasih. Meskipun kini Xingyu dan Tian telah mengakui perasaan cintanya masing-masing, Tian masih khawatir terhadap hubungan mereka dan juga karir Xingyu. Akan tetapi Xingyu terus menenangkan Tian dan meyakinkan Tian bahwa sekarang mereka bukan rekan kerja, sehingga hubungan mereka akan baik-baik saja. Tian pun percaya dan dengan kata-kata Xingyu, dan akhirnya mereka pun saling menatap bahagia dan berjanji untuk tidak pernah pergi selamanya.